Salam, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kembali hari ini saya hadir membawakan renungan firman Tuhan kepada kita semua. Dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara untuk mari membuka hati dan pikiran saudara untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami membuka hati kami, telinga rohani kami untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkau berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Kami rindu mengetahui kehendak-Mu dan kami hidup di dalamnya. Dengan demikian, maka perjalanan hidup kami di muka bumi ini akan menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Kecewa. Rujukan ayatnya saudara-saudara saya pilih dari Rut pasal 1 ayat yang ke-19, 20 dan 21. Di dalamnya tertulis seperti ini. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah menantangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat ada sebuah kisah menarik yang diceritakan dalam Alkitab yang baru saja saya bacakan untuk kita semua. Kisahnya adalah ada seorang wanita bernama Naomi. Ketika dia kembali ke negerinya, ke kota asalnya yang bernama Bethlehem. Mengapa dia kembali? Ceritanya adalah seperti ini. Ketika terjadi kelaparan beberapa tahun sebelum dia kembali, di negerinya sendiri, di tanah Israel, termasuk kota Bethlehem tempat tinggalnya, juga dilanda kelaparan. Sehingga mereka mengambil keputusan, satu keluarga, mereka pindah. Mereka mencari tempat yang lain. Dan negeri yang mereka tuju adalah Moab. Alkitab berkata setelah mereka tiba di Moab, mereka menetap di sana sebagai orang asing. Tetapi tidak lama kemudian, suami dari Naomi yang bernama Elimelek mati. 10 tahun setelah peristiwa kematian suaminya, maka mati jugalah kedua putranya, Mahlon dan Kilion, yang walaupun mereka sudah menikah, masing-masing punya istri yang diambil dari tanah di mana mereka tinggal, yaitu orang Moab. Satu bernama Orpa dan satu bernama Rut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan yang kembali ke tanah Israel, masuk ke kota Bethlehem hanyalah Rut seorang diri. Orpa sudah kembali ke tanah Moab. Dan ketika mereka masuk ke kota Bethlehem, Alkitab berkata terjadi kegemparan di kota itu karena orang-orang mulai bertanya, Naomikah itu? Saudara perhatikan kalimat ini. Kata Naomikah itu dan itu Naomi artinya memiliki tendensi pengertian yang berbeda. Naomikah itu artinya mereka bertanya secara penasaran. Karena Naomi yang dulu mereka kenal berbeda dengan Naomi yang sekarang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam teks Alkitab yang saya pelajari, arti kata Naomi itu memiliki makna kesenangan atau sukacita, kegembiraan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendengar Naomikah itu? Mereka bertanya, kesenangankah dia ini? Dia menjawab pada ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, mereka yang bertanya, kepada mereka jawaban inilah yang diberikan oleh si janda ini. Dia berkata, janganlah sebutkan aku Naomi. Jangan sebutkan aku sukacita. Jangan sebutkan aku kesenangan. Jangan sebutkan aku kebahagiaan. Karena yang saya alami bukan kesenangan. Yang saya alami bukan sukacita. Yang saya alami adalah duka cita. Yang saya alami adalah kesengsaraan. Karena itu saudara-saudara, dia berkata, jangan sebutkan aku Naomi. Alasannya adalah karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Di ayat ini saudara-saudara kita menemukan bahwa Naomi sedang mencurahkan perasaan kecewa, sakit hatinya secara terbuka di hadapan orang banyak di kota Bethlehem. Dia tidak kecewa sembunyi-sembunyi, tapi dia kecewa secara terbuka.
karena dia ungkapkan secara langsung di hadapan mereka. Untuk apa kalian sebutkan saya kesukaan? Sebab saya mengalami yang sebaliknya. Selanjutnya saudara-saudara dia berkata, sebutkan saja aku marah. Saudara tahu apa arti kata marah? Marah adalah sebuah peristiwa yang terjadi ratusan tahun sebelum Naomi hadir di dunia. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tiga hari dalam perjalanan. Ketika mereka sudah melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka kehausan. Dan mereka tidak menemukan air. Dan mereka tiba di satu tempat yang ada sumur. Dan mereka bersemangat untuk meminum air dari sumur itu. Ternyata air itu terasa pahit, saudaraku. Dan mereka kecewa, mereka marah, bertengkar dengan Musa di tempat itu. Dan mereka menyebut tempat itu, sumur itu sebagai marah, yang artinya pahit. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang dialami oleh Naomi. Selanjutnya dia berkata pada ayat yang ke-21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Secara terbuka dia ungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dia sedang menyalahkan Tuhan, bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan sebagai yang paling bertanggung jawab atas semua peristiwa pahit yang dia alami. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan bisa saja mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang memahitkan hidup kita. Bisa melahirkan kekecewaan yang sangat dalam. Jangan pernah saudara kecewa seperti Naomi. Karena di balik semua peristiwa yang kita alami, Tuhan hadir, Tuhan melihat. Naomi berkata, Tuhan memang melihat. Tuhan hadir dalam semua perjalanan hidupnya. Tetapi dia melihat Allah itu absen. Allah tidak mengulurkan tangannya untuk menolong dia. Itu sebabnya dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ini adalah bahasa orang yang kecewa. Mengapa dia kecewa? Karena semua beban pergumulan dihadapi telah menyeret dirinya semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dari pemahaman akan firman. Seringkali kita berkata bahwa kalau saya sudah percaya kepada Tuhan, saya berhak mengklaim janji Tuhan. Tuhan harus menolong saya. Tuhan harus membela saya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika hal yang kita iman, ketika hal yang kita harapkan tidak terjadi dalam hidup kita. Seringkali saya berkata dalam khotbah-khotbah saya ingatkan semua jemaat Tuhan bahwa kalau Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Kalau Tuhan hari ini belum menjawab doa saudara, itu berarti Tuhan sedang memberi kita kesempatan untuk membangun ketekunan iman kita. Kita harus tetap berseru kepadanya. Karena Alkitab berkata Allah bukanlah manusia yang telah berjanji dan menyesali apa yang telah dijanjikannya. Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji, selalu menyertai umatnya dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Itu sebabnya jangan kita kecewa. Mari kita punya bahasa iman sama seperti Daud. Daud berkata, sekalipun aku berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, aku percaya tangan Tuhan selalu hadir di sana. Gada dan tongkat Tuhan akan hadir untuk memberi kita hiburan dan kekuatan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya ingin ingatkan saudara bahwa untuk menjadi orang percaya sejati, kita harus punya salib. Salib itu harus kita pikul, jangan kita letakkan. Dan kita berjalan tanpa salib. Karena orang Kristen yang berjalan tanpa salib bukanlah orang Kristen sejati. Hari itu saudara-saudara, Naomi mengalami salib yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa di balik salib ada kemuliaan, ada sukacita, ada mahkota yang Tuhan sediakan luar biasa bagi kita. Naomi tidak pernah menyangka bahwa 3 generasi setelah dia, Tuhan hadirkan kemuliaan di dalam garis keturunannya, yaitu hadirnya seorang raja tersohor di negeri Israel bernama Raja Daud. Itulah cicit dari Naomi, karena Naomi punya cucu bernama Isai.
Dan Isai itu kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Isai sendiri, bahkan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tapi dia dipilih oleh Tuhan. Siapa dia? Raja Daud. Itu adalah keturunan dari Naomi. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi mari saya mengajak kita untuk menjadi orang-orang percaya yang tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Karena Allah tetap setia. Dia pasti menolong kita. Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Dia adalah Allah yang setia. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian ini yang akan meneguhkan apa yang saya sampaikan kepada saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.